Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu untuk minggu ini. Jadi hasil dari alert robot yang muncul dari hari Senin tanggal 23 sampai hari Kamis tanggal 26. Kita buat votingnya, yang terbaik yang dipilih Bapak Ibu, 5 terbaik, 5 terbanyak akan kita analisa dengan penutupan end of day hari Jumat. Jadi lebih update ya. Oke, mari kita lihat trading weekly review-nya bahwa mulai hari Senin ya tanggal 23 kita ada beberapa alert dan full, tidak ada libur. Jadi untuk hari Jumatnya volumenya volume full ya. Jadi seminggu 5 hari. Kita tanggal 23 ada berapa alert, tanggal 24 juga ada satu MRT, tanggal 25 ada dan 26. Oke, Bapak Ibu, dan untuk penutupan tanggal 27 hari Jumat, kita sudah buat analisa after market close analisisnya. Untuk tanggal 27 ya, sekarang kita akan bahas nanti alert yang mulai hari Senin sampai Kamis menggunakan data tanggal 7, kecuali yang alert di tanggal 27, oke? Nah, ini Bapak Ibu, kita akan menggunakan Telegram DL Quantbot untuk melakukan analisanya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Oke, disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe. Semoga nanti apa yang di-sharing bermanfaat untuk Bapak Ibu. Oke, untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk tanggal 27 September sudah dibuatkan video after market close analisisnya ya. Jadi ada Indika Energi, Doit, Adro, Antam, dan SMRA. Jadi Adaro dan ADMR ini mereka ada alert minggu lalu, cuman Adaro di hari Jumat sudah di WhatsApp, pasti mereka ada hubungannya ini. Berikutnya, untuk bulan September ini Bapak Ibu ya, saya ada tambah perintah robot baru ya. Jadi robot ini kan adalah riset saya sendiri yang coding, saya sendiri yang otak-atik, dan kalau saya punya ide, kalau saya lagi happy, moodnya bagus, market lagi bagus, saya buatkan perintah-perintah baru, semoga bermanfaat untuk menambah kita dalam screening ya. Ini kebetulan perintahnya adalah screening, yaitu screening top foreign flow dan juga screening top kaki ya untuk hajar kanan dan hajar kiri. Jadi di dalam workshop volume price analysis atau workshop dan wake of method, Bapak Ibu, ada materi tentang supply and demand, hajar kanan dan hajar kiri, dan itu adalah bagaimana menjelaskan market itu bergerak dari sisi supply and demand ya. Jadi active player ya, active trader. Nah, menunjukkan bagaimana psikologi dari market. Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya, sudah ada. Nanti kalau berminat lebih detail ya, tentu teorinya lebih detail untuk Wyckoff ini Bapak Ibu bisa nanti ikuti workshop tentang kelas advance ya, tentang volume price analysis dan Wyckoff method. Tapi saya usahakan apa yang saya pahami, yang saya pelajari, saya sudah menggunakan Wyckoff ini sejak 2010 lah ya. Jadi apa yang saya alami di pengalaman di market, saya coba tuangkan di dalam tool yang tersedia di robot. Silakan ditonton Bapak Ibu, silakan juga digunakan. Untuk informasi workshop, trading as a business, ini adalah workshop basic dan intermediate. Kalau advance kita belajar tentang volume price analysis dan Wyckoff method ya. Jadi untuk batch 34, kita sudah ready untuk pelaksanaan, materi sudah saya rapikan. Kita akan laksanakan tanggal 12 nanti. Ya, masih ada waktu lah. Sementara untuk yang tanggal 35-nya, untuk angkatan 35, untuk tanggal 26 Oktober, Bapak Ibu, silahkan kalau yang berminat, ada waktu, ada rezeki, silahkan ikuti mendaftar untuk kelas offline-nya, Trading as a Business. Ini kita cuman, ya di bawah 10 orang, 6, 7, 8, hanya sedikit saja kapasitasnya, ruangannya, kapasitasnya juga tidak banyak-banyak, supaya fokus untuk belajar. Kita semi private Bapak Ibu di bawah 10 orang. Jadi di dalam pelajaran nanti bisa banyak bertanya, banyak berdiskusi. Kalau orangnya sampai 100 itu dari pengalaman saya dulu waktu ikut workshop juga susah bertanya. Waktunya nggak cukup. Mau diskusi juga waktunya terbatas ya. Kadang-kadang harus dikorbankan materinya. Lebih bagus materinya dulu disampaikan, kalau bertanya nanti bisa setelah workshop kan ikut di dalam grup alumni. Nah, grup alumni silakan bertanya.
Oke, untuk batch 35 masih bisa dibuka pendaftarannya Bapak Ibu, silakan, masih ada 2 slot yang tersedia. Oke, mari kita lihat hasil votingnya. 5 terbaik akan kita analisa minggu ini. Jadi suara yang masuk adalah 137 suara. Bapak dan Ibu bisa lihat paling besar adalah Adaro Mineral, 25 vote, itu sebesar 80%. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah memilih GJTL, PNLF, Saratoga, dan Teens. Nah, ini Saratoga dan Teens mereka sudah naik tinggi. Oke, saya Teens ini belinya sebelum ada penangkapan graduate Somia Sandra Dewi atau si Dewi Sandra itu, lupa namanya. Nah, saya sudah masuk dulu di sana. Sekarang tinggal let profit run. Oke, Emior ini menarik sebenarnya karena dia alertnya jarang-jarang juga, mungkin juga sudah naik tinggi. Oke, kita akan bahas ya. Tadi ucapkan terima kasih kepada yang sudah memilih saham-saham tersebut. Nah, sekarang yang ADMR adalah 18% sebesar 25 suara. Lalu nomor 2, MBMA. MBMA ini salah satu yang juga di dalam kelas trading as business kita bahas. Kita bahas untuk Wyckoff structure-nya ya. Nanti kita akan coba lihat juga karena dia sejak IPO belum terjadi. Sekarang mungkin mudah-mudahan dia fase akumulasi. Lalu ada Inco. Inco ini yang saya notice juga, dia the best time for buying. Cuman karena ada timnas bermain, maka saya tidak buatkan tutorial trading plan-nya. Karena kalau tutorial trading plan, Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Tuh, contohnya sudah ada. Tapi kalau timnas ini menang kalah, kita harus nonton ya. Mau nonton di stadion atau di TV, kita harus support. Itu timnas. Inco ada 23 suara. Lalu MDKA, ini pasti ada hubungannya dengan apa namanya basic ya, ini kayaknya mineral, Inco mineral. Oke, Merdeka Cooper 17 suara dan BRMS. Sepertinya mereka frekuensinya sama ini untuk minggu ini yang di Bapak Ibu pilih. Oke, sekarang kita akan lihat apa bedanya after market close dengan weekly. Pertama, di weekly adalah saham-sahamnya Bapak Ibu yang pilih walaupun dari alert ya. Lalu alertnya saham yang dipilih ini akan kita bahas untuk penutupan hari Jumat. Jadi lebih update ya. Kan alertnya muncul dari Senin sampai Kamis. Lalu kita akan bahas dengan penutupan hari Jumat update datanya. Kedua, kita lebih fokus tentang terhadap Wyckoff structure-nya. Kita lihat strukturnya lebih fokus. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki setelah ikut kelas basicnya, nanti lanjutkan kelas advance-nya disebut dengan workshop volume price analysis and Wyckoff method. Oke, saya berikan sedikit teorinya bahwa Wyckoff itu saya mulai gunakan ya, belajarnya sebelumnya 2010 sampai sekarang, dan menurut saya proven bisa digunakan 2010 ya. Saya trading itu pertama 2006 mulai ya, 2005 sudah bikin account tapi blank. Karena saya background-nya adalah geofisika, tidak ada unsur finance keuangan. Dulu saya kerja di Pertamina karena mau berhemat saja. Makanya masukkan kemana-mana. Salah satunya ke pasar saham mulai masuk. Nah, Wyckoff tahun 1900 awal ya, 1910 dia sudah mulai menulis buku. Bukunya ada 1923. Jadi ya, artinya ini bukan saya yang menciptakan. David Wyckoff. Oke, dia menyatakan ada 2 struktur yang dikendalikan oleh strong hand, dan itu adalah yang bisa kita ikutin kalau kita mau juga mendapatkan profit yang maksimal. Dia mengatakan bahwa akan dimulai ada fase Wyckoff disebut dengan fase akumulasi di mana strong hand. Kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Wyckoff-nya disebut composite mind. Kalau di beberapa buku disebut strong hand. Kalau di Indonesia disebut bandar ya. Jadi ada penemu bandarmologi Indonesia, itu ada yang klaim, ya nggak apa-apa lah. Jadi disebut dengan di sini adalah marking down, dimulai dengan preliminary support, dia pasti jebol, lalu ada selling climax, ada auto reaction, lalu ada secondary test, ini adalah change of character, lalu dia akan ada cause ya, hukum kedua Wyckoff. Hukum pertama Wyckoff adalah supply and demand. Ini adalah cause-nya, nanti efeknya adalah di sini. Nah, dia akan memakai fase akumulasi sehingga kalau kita berrezeki kita akan mengidentifikasi namanya spring. Dia masuk fase C, fase D di sini kita sebut dengan the best time ya for buying. The best time for buying. Baru dia akan memberikan second chance to buy, maka dia akan
efek cause dan efeknya ya. Lalu di sini disebut dengan marking up. Oke, maka kita akan ikut akumulasi di fase Wyckoff accumulation ini. Nah, yang kedua strukturnya ada preliminary supply masuk. Baru di sini ada buying climax, ya, ada auto rally, auto reaction, auto rally, atau sini ada secondary test, dia akan tes, maka dia akan ada SOW. Nah, ini adalah upthrust, ini adalah upthrust juga, after utat ini namanya, after distribution, di sini ada distribution, ini ada creek ya, dia akan coba turunin, lalu dinaikin lagi. Nah, kalau kita berrezeki, kita akan ada namanya upthrust after distribution, ini lalu dia akan turun di sini disebut dengan the best time for selling. Waktu terbaik menjual adalah di sini, ya. Kalau ini disebut dengan the best price. Lalu dia akan naik ke atas disebut dengan second chance, kesempatan kuda to sell. Nah, ini yang saya gunakan sejak tahun 2010, ya. Dulu susah cari yang belajar Wyckoff. Saya harus belajar dari bukunya asli, ya. Ya, lama-lama bisa juga. Tidak ada cara lain selain practice make perfect. Jadi sejak tahun 2010 saya sudah practice terus Wyckoff ini, maka bukan saya jago tapi ilmunya, tapi karena saya banyak berlatih aja tiap hari, maka bisa membaca Wyckoff ini. Bapak Ibu juga bisa lah jadi. Oke, itu dia sekadar teorinya. Kalau kita rangkum, dia menjadi begini, maka ada fase disebut akumulasi, di mana terjadi sideways dia, lalu kita kalau beruntung mendapatkan spring. Setelah itu kita akan mendapatkan biasanya the best time for buying, dia break channelnya. Lalu kalau ada rezeki juga, dia akan turun ke bawah disebut dengan second chance to buy. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan marking up. Oke, lalu dia sampai buying climax, fase distribusi. Kalau kita beruntung ada dapat upthrust, lalu kita akan diberikan the best time for selling. Kalau kita ada rezeki juga akan diberikan second chance to sell. Setelah itu dia akan marking down, akan balik lagi ke akumulasi. Oke, itu dia sekilas teori untuk Wyckoff. Kalau mau lengkapnya, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, ada di video di robotnya, ketik aja /tutorial. Atau nanti kalau ada rezeki silakan ikut kelas advance untuk Wyckoff method. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Untuk membuat video ini, saya di PC, Bapak Ibu, saya menggunakan Telegram desktop, jadi tampilannya besar. Bapak Ibu bisa juga akses lewat handphone, ya, handsetnya, atau Telegram webnya juga bisa. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses Telegram botnya untuk belajar, bisa juga klik saja linknya ada di deskripsi video, atau di sini ada QR code-nya untuk link. Dan yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help, ya. Ketik help, di sini akan ada beberapa macam tutorial Bapak Ibu, chart yang tersedia. Kemarin saya sudah tambah nih top foreign flow, ya, sama top kaki, screening top hajar kanan dan hajar kiri. Bapak Ibu bisa itu. Lalu tutorialnya /tutorial. Bapak Ibu ketik nih ada tutorial, di sini juga sudah saya tambah untuk screening top foreign flow dan top haki-hakinya, top hajar kanan hajar kiri. Perintah barunya ditonton dulu. Jadi nanti terutama untuk haki-hakinya atau foreign flow-nya apa yang kita lakukan setelah kita punya data foreign flow, kita buka chart dominasi rasio membandingkan asing dan lokal. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya untuk saham-saham hasil voting dari Bapak dan Ibu. Sebelum itu kita cek dulu IHSG-nya. Kemarin hari Jumat IHSG tutupnya minus 0,6. Kita cek nanti karena kita lihat ya apa yang terjadi. VPA, composite untuk weekly-nya, untuk daily-nya, bahwa IHSG kemarin candle-nya merah, ditutup merah ya, 0,6 dia turun. Cuman kita lihat ada cucuk bawah ini berarti dekat-dekat zona demand. Kita lihat VPA weekly composite-nya, review dulu weekly-nya ya. Karena nanti kan kita update menggunakan data penutupan hari Jumat tanggal 27. Nah, dia candle merah, weekly-nya ini sudah validasi ya, cuman dia tidak ada sinyal bear-nya. Kalau weekly-nya valid. Nah, detailnya Bapak Ibu bisa tonton tutorial after market close tanggal 27. Pertama kita akan lihat ADMR. Kita cek dulu alert ADMR. Jadi selalu cek alertnya. Kita perlu tahu alertnya ini sudah banyak atau baru. Kalau kita lihat
kapan dia fresh. Artinya mungkin berjarak lebih dari 1 bulan atau 2 bulan baru akhirnya ada. Lihat ini tanggal 2, ini bulan 4. Mungkin freshnya, artinya kalau Bapak beli, Ibu beli di kira-kira di bulan 4 atau bulan 5, maka dia fresh. Jadi artinya belinya di sini kalau sekarang ini sudah 1, 2, 3, 3 alert berikutnya. Setiap bulan dia hampir ada. Polanya artinya dia keluar terus, mungkin dia sudah naik ini ya. Mungkin mulai naik artinya terjadi akumulasi. Kalau dia belum naik berarti sedang terjadi akumulasi. Kalau alertnya terus-terusan sahamnya belum naik. Oke, itu dia. Lalu ada berita juga terkait dengan Adaro ini akan melakukan spin-off. Artinya Adaro sendiri akan melepas saham-saham yang coal-nya thermal, Adaro andalannya. Jadi mereka akan fokus ke mineral dan energi yang terbarukan, atau batu baranya pun hanya menghandle yang kokas atau kokas itu apa ya? Kokas itu non thermal yang apa namanya? Energinya kalorinya tinggi, debunya sedikit. Biasa untuk baja itu ya. Oke, ADMR ini saya sendiri dulu beli pas di IPO harga 100 perak. Jadi sekarang masih pegang, cuman akunnya terpisah. Belum ada rencana untuk jual dan belum ada rencana untuk beli, biar aja di situ. Sekarang kita akan cek dengan Speedo ADMR. Mau tidak mau pasti ada hubungan lah antara ada Adaro yang akan spin off untuk Adaro andalannya. Oke, ini extreme grid Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat tanggal 27 ini artinya speedometernya extreme grid, dia sudah greedy. Artinya apa? Rentan untuk koreksi atau yang mengambil profit taking. Nah, kalau kita lihat juga weekly-nya, paling nggak itu time frame daily. Speedo ADMR, kita lihat Speedo ADMR-nya. Dia berada di zona grid, berarti daily-nya ini kemasukan demand yang besar hingga menyeret weekly-nya. Nah, weekly-nya masih di zona grid, demand dan supply-nya belum ekstrim ya. Demand-nya belum ekstrim. Oke, masih aman kalau weekly-nya. Oke. Kita lihat dengan Star ADMR. Wah, ADMR ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ya selain di hari Jumat juga ada Adaro-nya melesat, kompositnya juga melemah, 0,6. Jadi bahasanya kita pakai kalimat relatif ya. Jadi secara relatif terhadap komposit yang turun minus 0,6, Adaro Mineral dia mengalami akselerasi, jarak antar bintangnya makin pendek dan makin panjang, melesat dia terjadi akselerasi. Artinya power price-nya menguat sangat kuat, momentumnya juga sangat kuat. Jadi kalau kita belajar fisika dulu, saya waktu di TB dulu fisika belajar namanya momentum, dan apa namanya resultante momentum dengan power, dia adalah hampir maksimum 45 derajat ya. Ya kalau Bapak Ibu belajar fisika di SMA juga, saya rasa tidak aneh lah, itu namanya adalah resultante dari dua gaya ya. Sementara sektor energinya sudah masuk ke zona hope. Belinya kapan harusnya? Belinya ketika di sini. Ini kapan ini ya? Saya nggak tahu. Dia ketika dia crossing kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah tinggi. Mungkin dia mainnya di weekly karena daily-nya sudah ekstrim. Maka Bapak Ibu cek W-star ADMR. Kita lihat weekly. Mungkin nanti chartnya harus kita guide-nya di weekly. Weekly-nya masih bagus. Weekly-nya minggu ini yang dia baru menguat, melesat kuat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat minggu lalu, minggu ini dia melesat kuat, terjadi akselerasi, akhirnya dia masuk zona hope. Minggu lalu ada 2 atau 3 minggu lalu kita sebutkan Adaro Mineral ini sebagai habis panik terbitlah hope. Hampir sebulan lah, di sinilah dia ya. Mulai menguat, habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah masuk ke hope. Apa langkah berikutnya? Kalau di weekly, dia akan mudah-mudahan bergerak sampai grid. Nanti kalau dia crossing garis ini, maka itu saatnya mungkin profit taking. Kalau lihat sekarang bulan September, Oktober, November, Desember, mungkin 3 bulan lagi, kita bisa panen di window dressing ya, bulan Desember atau Januari. Mudah-mudahan, doakan aja kita bisa profit. Sekarang kita akan lihat VPA monthly. VPA monthly ADMR. Oke. Jadi kalau beli
ADMR ini pas IPO dapat 100 ini biarin saja ya Bapak Ibu. Dia akan bergerak-gerak ke atas, mudah-mudahan dia sampai lagi ke berapa? 3000 sekian. Jadi kalau beli harga 100 dia kembali ke 3000, alhamdulillah saya senang ya. Jadi kalau diangkat ke 3000 juga nggak apa-apa karena saya belinya belum ada buyback sini, saya belum ada buyback. Biarin aja. Oke, lalu 1, 2, 3. Jadi kalau lihat monthly-nya Bapak Ibu, kita lihat pattern-nya. Ini adalah ke atas, lalu dia turun ke bawah. Ini adalah profit taking, orang-orang ambil profit taking. Bottoming-nya di mana? 740. Setelah 740 dia membentuk pattern low, high, high, ini high ya. High low, ini ini belum nih, mungkin belum higher high-nya ya. Nanti lihat di weekly lah. Yang pasti kalau kita lihat di sini dia harus break dulu 1790. Mudah-mudahan dia bisa close untuk higher high, naik ke atas maka lebih confident pattern itu terbentuk. Sekarang ini sepertinya belum. Dari volume bagaimana? Volume monthly-nya tanggal 27 masih tambah sedikit lagi. Saya rasa sih volumenya bisa meningkat lebih tinggi. Dan sini kita lihat ada akumulasi ya untuk minggu ini, bahkan dari bulan kemarin terjadi akumulasi, untuk bulan ini akumulasinya kuat. Agak confident saya volumenya untuk lebih tinggi. Sekarang saja dia sudah di atas rata-rata. Tambah berapa hari lagi sampai akhir bulan dia akan bagus ya. Maksudnya tambah lagi sedikit dia tetap jadi lebih bagus. Oke, itu saja untuk di monthly-nya. Kita punya 1790 bahwa dia harus tertahan, harus bisa break di atas ini dulu. Supaya terbentuk higher high. Lalu kita lihat VPA weekly ADMR. Biasanya saya akan berlama-lama di sini untuk melihat strukturnya. Oke, strukturnya ya. Jadi ini ada gap. Saya nggak tahu gap ini, teorinya gap akan ditutup. Tetapi kita bisa definisikan gap ini sebagai disebut dengan kick and gap up. Jadi dia kayak nendang bola, kick off, boom, maka perjalananlah ke atas ya. Jadi bisa kadang-kadang ini tidak dihitung ya, kadang-kadang kick off ini tidak dihitung. Jadi di sini ada distribusi, ini ada redistribusi, marking down, di sini ada akumulasi. Dia seperti saya sampaikan terbentuk low, ini high low, ini higher high, ini high low. Ini saya kurang yakin apakah dia membentuk higher high karena tidak berhasil close di atasnya. Anggaplah kita masih sideways ya. Jadi dia masih sideways. Sepanjang ini dia masih sideways. Ada sedikit spring di sini untuk time frame weekly. Ini belum bisa kita definisikan strukturnya, apakah dia distribusi, redistribution karena ini kan distribusi, atau reaccumulation. Kita belum tahu, dia harus break dulu. Kalau dia break di atas ini, maka kita sebut dengan accumulation atau reaccumulation. Kalau dia close di bawah, ya weekly-nya lah boleh. Maka kita sebut dengan redistribusi. Jadi bisa saja dia break ke bawah, ini redistribusi, ini marking down, di sini akumulasi lagi. Bahwa ini struktur baru gitu loh. Nah ini sekarang kita belum tahu ya. Beda. Cuman di minggu ini dan minggu kemarin itu menariknya volume. Volumenya ada volume climax fall up, demand-nya besar kalau warna hijau begini ya, ini untuk VS-nya climax fall up, dan ininya naik. Ya, ada sinyal buy, dan volumenya juga naik. Ini sedikit ada peningkatannya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, mau tidak mau kita lihat memang di bawahnya ini untuk kumulatif, BDT dia ada akumulasi dalam 3 minggu terakhir. Nah, kita menunggu ini Bapak Ibu, yang jelas dia break atas atau break bawah. Untuk weekly-nya, kita masih menunggu juga. Harus close yang di atas tadi. Berapa ya tadi? 1570 atau berapa? Coba lihat. 17. Ya, nanti hitunglah berapa ini. Kayaknya nih di atas ini ada 17 mungkin ya. Oke, itu untuk struktur ADMR di weekly. Sekarang kita lihat di daily VPA ADMR. Oke, ada yang kurang. Kalau stop loss tadi belum saya sebut. Kalau mau aman, stop loss-nya kalau yang baru mau masuk, kira-kira mau beli, dia turun ke bawah beli. Stop loss-nya ini kita pasang untuk weekly-nya 1, 2, 10 ya Bapak Ibu. 2 tick di bawah ini. 1 tick 5 ya. Berarti 1, 2, 20 Bapak Ibu. 1, 2, 20, 1, 2, 15, 1, 2, 10. Pasang berlapis ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa tunggu pullback dulu untuk naik.
Tapi kita untuk entry-nya di daily. Karena kalau Bapak Ibu nonton analisa, dia tidak memberitahu di mana stop loss, berarti dia tidak memberikan Bapak Ibu antisipasi the worst case gitu. Harus ada stop loss. Oke, ini ADMR untuk daily. Bentuknya begini pula ya ADMR ini ya. Oke, kita baca saja. Day move indicate strength. Jadi untuk hari ini, hari Jumat setelah dia alert kemarin, dia tidak turun dulu Bapak Ibu. Dia naik. Nah, kalau dia naik terlalu tinggi, dia sudah speedometernya sudah ekstrim. Karena dia sudah ekstrim, maka di sini memancing supply untuk masuk. Kita lihat sebelah sana pasti nanti akan ada supply. Nah, kemarin tuh kalau idealnya ya kita tunggu di sini ya. Dia turun dulu ke bawah baru naik. Sekarang dia naik, supply-nya masuk, orang-orang yang di sini kan ada candle merah. Dia akan masuk, kalaupun dia profit atau exit karena dia nyangkut, dia akan tekan ke bawah. Oke, biasanya kalau naiknya terlalu tinggi, dia turunnya juga dalam karena dia harus mengejar demand zone-nya. Volumenya sangat besar, spread-nya lebar, dan close-nya sangat tinggi. Jadi semua trendnya sudah uptrend untuk daily. Kita lihat juga, yang penting seperti saya ceritakan sebelumnya, waktu analisa ADMR, di sini ini sudah terbentuk pattern-nya. Ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, ini adalah high-low, ini adalah higher-high sekarang. Maka yang kita butuh, karena sudah ekstrim, maka saya tidak mendoakan buruk bagi yang baru masuk di harga 1.400, tapi kesempatan turun ini biasanya digunakan untuk buy on weakness. Karena apa? Supaya dia punya high low, maka dia akan naik untuk higher high. Jadi kalau punya cash, Bapak Ibu tunggu aja di bawah. Untuk kasus kemarin, kan kita jaga bawah, maka perlu jaga atas. Ya gitu, supaya kita nggak FOMO. Oke. Stop loss bagi yang agresif, Bapak Ibu, ini ada swing, kita lihat 2 tick di bawah ini ya, ini dua ticknya. Volumenya bagus, very high, trend up, candle juga up. Dari volume price analysis dia sudah bagus, pattern di ujung sudah terbentuk, hanya saja memang mungkin mainnya di weekly, entry-nya di daily, struktur besarnya kita baca di weekly. Weekly-nya tadi kita katakan dia masih sideways. Masih nunggu. Jadi kalau mau entry juga, kalau pullback juga kita mudah-mudahan dapat harga diskon. Oke, kita lihat evol-nya untuk masukkan stop loss, evol ADMR. Ya, jadi power box-nya yang dia break di sini, stop loss-nya di sini ya, Bapak Ibu. Sekarang sudah naik, belum bisa kita naikkan stop loss-nya, tunggu dia pullback. Baru naik lagi, maka kita akan naikkan lagi stop loss-nya. Sekarang belum bisa kita naikkan, masih di sini. Dan doakan saja ya ADMR ini turun bagi yang belum punya. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly ADMR. Karena tadi strukturnya bermain di weekly, maka kita coba buka weekly-nya. Ya. Untuk weekly, mungkin dia akan tertahan di zona atas ini. Bapak Ibu, karena di sini ada, kan ini panjang ya. Panjang ini kita sebut supply zone. Kenapa penting? Sebab yang sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Maret mungkin atau April, yang beli di sini nih semuanya nyangkut. Percaya tidak percaya bahwa yang beli di sini saat dia turun ke bawah, maka dia kalau nggak sempat pasang stop loss, maka dia akan tahan. Mungkin bisa floatingnya ya 1.800 ke 800, taruhlah dia 50%, maka dia akan tahan. Nanti kalau ini kebetulan balik lagi ke atas, yang tadi minus 50% kan menjadi positif nih, mungkin 0,5%. Dia akan exit. Dengan exitnya dia berarti supply meningkat. Oke. Dengan supply meningkat artinya akan tertekan ya, harga akan sulit untuk naik. Dan orang-orang yang selama ini nyangkut akan menganggap dari minus 50% menjadi 0,5%, dia sudah profit 50,5%. Padahal aktualnya hanya 0. Kenapa nyangkut? Makanya Bapak Ibu silahkan ikut workshop trading as business, maka kita akan belajar bagaimana caranya tidak nyangkut gitu. Berat kalau nyangkut ya. Sekarang kita lihat, ini ada tahanan, mungkin dia akan tertahan sedikit karena supply-nya cukup besar di sini. Kalau seandainya dia berhasil, maka target jualnya di sini. Oke, Bapak Ibu bisa ambil candle ini, di sini jual 50% ya. Kalau mau trading. Sekitar di sini. Ini ambil candle merah, ini disebut dengan sell mother candle, nanti jualnya di situ. 50%, jangan jual semua. Kita lihat dengan VBP ADMR.
Mau tidak mau strukturnya memang seperti itu ya, ada redistribusi di sana. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri kemasukan supply orang yang di atas 1550 ini profit taking. Kenapa? Di sini ada sell mother candle nih, candle merah yang besar. Lalu di sini juga ada supply, maka dia disebut dengan rally, base, drop. Maka di sini juga sebenarnya supply yang ditembus sama dia, dia sudah ekstrim. Besok bisa jadi akan turun. Yang penting turunnya volumenya tidak besar, volumenya jadi kecil, itu penting. Kalau volumenya besar berbahaya ya, karena memang orang pada keluar. Jadi strateginya tunggu saja buy on weakness. Kita cek dengan wave ADMR. Nah, untuk wave ADMR ini memang belum saya buat tutorial detailnya, terutama untuk wave volumenya ya Bapak Ibu. Tapi di kelas, di workshop volume price analysis sudah saya jelaskan juga ada teorinya ini, harmoni dan disharmoni. Oke, kalau kita lihat bottoming merah ya, baru dia wave-nya up, dia break lebih tinggi, volumenya yang waste volume ya harus lebih tinggi ya, sudah valid ya, di sini sebenarnya sudah harmoni. Lalu kalau kita lihat hajar kanan hajar kirinya, berapa hari yang terakhir ini kita lihat terjadi hajar kanan. Hajar kanan, volumenya 21,66 ya Bapak Ibu, lalu dalam total value-nya adalah 32,60. Oke, seperti itu dia Bapak Ibu. Ini mungkin saya ubah saja nih, HKHQ wave volume ini tidak terlalu efektif ya. Oke, nggak apa-apa. Sementara ini saja dulu, nanti kita akan lihat bahwa kalau ADMR ini 3 hari terakhir memang orang greedy hajar kanan untuk masuk ya. Jadi dia yang mendorong harga untuk naik karena memang orang hajar kanannya besar. Dikombin nanti dengan foreign flow. Sekarang kita lihat dengan DOM ADMR. Ini singkat-singkat aja ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. %26 kemarin asingnya di foreign flow untuk ADMR. Untuk hari penutupan hari Jumat, dalam 5 hari dia ADMR 18,5, dalam berapa ini, 20 hari 14, cukup banyak juga asingnya nih. Mari kita lihat PIF ADMR. Berikut ini chart foreign flow untuk ADMR Bapak Ibu. Kalau lihat ADMR ini foreign flow-nya, sahamnya sideways tapi asingnya naik terus, akumulasi terusnya, dan dari dominasi rasio tadi kita lihat memang asingnya cukup dominan juga, di atas 20% dia. Untuk hari ini, untuk hari Jumat, maksudnya hari terakhir ke hari Jumat, asingnya net buy sebesar 53,38 miliar. Lalu dalam 5 hari asingnya net buy 86,94 miliar. Dalam 20 hari tercatat asingnya net buy 173,49 miliar. Dalam 60 hari ADMR asingnya tercatat net buy tambah besar 291,9 miliar. Dalam 100 hari tambah besar lagi 410,7 miliar. Yang penting Bapak Ibu bisa lihat di sini mulai Februari asingnya akumulasi terus, dan ini melesat makin tinggi. Makin besar asingnya, mungkin asingnya merasa kalaupun ada row nanti spin off, mereka tetap pegang ADMR hingga mereka punya duit banyak lah gitu, punya duit banyak hasil spin off itu yang sahamnya dijual untuk mengembangkan ada raw mineral dan yang lebih hijau lah, batubara hijau. Oke, itu lanjutnya kita saham kedua adalah MBMA. Alert MBMA. Ini pilihan kedua ya Bapak Ibu, lumayan juga, ada 1824 suara juga. ABMA ini kapan belinya? Mungkin mulai akumulasi bulan 5 ya Bapak Ibu, bulan 5 banyak, bulan 6 banyak, tapi dia nggak kemana-mana ya. Kita cek dengan Speedo MBMA. Apakah sudah ekstrim juga? Belum. MBMA aman, dia berada di zona green, mudah-mudahan masih bisa naik karena dia memang belum kemana-mana, tapi sepertinya bottomingnya sudah ada. Saya sudah selalu beli dia kalau turun ke 500, ini saya buy on weakness terus nih Bapak Ibu. Masih ada order, doa saya dia turun lah dulu di bawah 500 supaya saya dapat diskon banyak, tapi kayaknya dia mentok-mentok di 500 sekian. Demand-nya lebih besar pada supply, kita lihat dengan Star ADMR.
Star ADMR, Star MBMA, masih nyangkut di kepala kalimat ADMR. Oke. Berikut ini adalah rotasi untuk saham MBMA. Dia ada sektor basic. Basic ini memang banyak ya alertnya. Kita cek basic ini dia bergerak menarik sekali sejak beberapa hari yang lalu. Dia bergerak sejajar dengan diagonal. Nanti sektor AD basic ini kita buat pembahasan khusus lah. Lalu di sini kita lihat Bapak Ibu, dia menguat juga sejajar ya, agak sedikit leading dibandingkan sektor basicnya, bergerak lebih cepat dan bintangnya menguat. Bintangnya menguat ini Bapak Ibu. MBMA ini sepertinya belum ada weekly-nya. Star MBMA karena dia baru IPO juga. Oh ya, belum ada dia. Belum ada nih Bapak Ibu karena baru masuk Kompas 100. Belum ada dia, nanti belum cukup. Kita mulai aja pembahasan VPA monthly. MBMA. Jadi monthly-nya belum ada. Weekly-nya belum ada untuk saham MBMA. Jadi kebetulan kalau kita lihat ada MBMA, ada MDKA, Merdeka Cooper-nya. Jadi mau anak usahanya ini MBMA ini. Sejak dari IPO, mudah-mudahan datanya tidak salah, dia masih marking down. Ini adalah selling climax monthly ya. Ini adalah auto recent, sekarang dia secondary test. Kalau dari wake up, karena tadi saya janjinya di wake up, Bapak Ibu lihat 1, 2, 3, 4 candle monthly, ini disebut dengan selling climax. Lalu dia naik ke atas, disebut ada auto rally atau auto reaction. Nah, setelah itu dia tes lagi, secondary test. Nah, doa saya, dia turunlah dulu ini supaya saya dapat diskon. Jadi Bapak Ibu yang punya saham mungkin berdoanya naik. Nah, saya berdoanya turun. Kita serahkan aja pada Tuhan mau ngabulkan yang mana ya. Bandarnya juga mau turunkan dulu atau naikkan dulu. Tapi saya sih berdoa supaya turun dulu. Nanti setelah turun, saya sudah dapat barang banyak, barulah dia naik gitu. Karena ini kan kalau kita lihat masih di sini, dia mudah-mudahan ini adalah fase accumulation nanti dalam time frame weekly atau daily ya. Jadi ini adalah marking down, selling climax, auto recent, secondary test, accumulation. Nanti setelah itu dia naik. Tapi turun dulu lah, kasih saya dulu saham yang beli barang banyak dulu di sini, paling enggak sampai 476 ini dia tes, dia spring dulu sedikit, stop loss hunter baru dia naik. Sekarang kita lihat weekly-nya, VPA weekly MBMA. Kadang-kadang doa saya itu berbeda sama orang ya Bapak Ibu. Saya pengen doa sahamnya turun, orang pengen sahamnya naik. Kalau saya belum punya barangnya, ya tentu doa saya turun dulu gitu. Oke, kita lihat dia IPO baru selling climax ya di weekly-nya. Ini kalau di dalam weekly-nya selling climax-nya terjadi di bulan Maret. Tapi kalau dari selling climax di sini maka ini ciri-ciri spring. Ya cucuk dalam baru dia naik. Gitu cucuk. Kenaikannya biasanya ditandai dengan suatu body yang besar dan volumenya meningkat. Saat dia turun dia volumenya kecil. Nah, ini kita pelajari di workshop kelas advance. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki nanti bisa belajar yang seperti ini. Kita belajar volume price analysis. Oke. Nah, ada effort, ada result ya Bapak Ibu. Lihat ini effortnya, ini resultnya untuk weekly. Jadi dia valid, harmoni. Volumenya besar, spreadnya juga besar. Berarti kalau kita anggap ini spring di weekly juga boleh. Kalau mau anggap dia adalah selling climax juga boleh, tidak ada masalah. Kita anggaplah karena tadi di monthly itu adalah di sini selling climax-nya. Kalau monthly ini spring-nya, kalau di weekly ini adalah selling climax, ini auto reaction, ini adalah secondary test. Ya beda time frame nggak apa-apa. Ya nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya oke, Bapak Ibu. Ini adalah selling climax untuk di weekly, auto reaction, secondary test. Dia naik ke atas, baru dia turun. Maka volumenya biasa muncul yang warna kuning, yang kecil-kecil begini dia muncul, dan ini kita sebut dengan creek. Ya, dia kecil-kecil, dia tes ke bawah, tes ke bawah. Nah, saya sih pinginnya kita dikasih turun ke bawah lagi gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sampai 500 ini saya udah punya order nih. Buy di sini banyak ya. Dikasihnya saat ini 510. Saya punya order sampai 500 masih ada, 500 itu ada banyak, di bawahnya ada banyak juga. Nggak apa-apa, ya dikasih sebagaimanapun. Kalau dia naik ke atas, untuk struktur berikutnya, dia harus ada 725 ini harus break, maka dia akan menjadi the best time.
Mudah-mudahan masih turun ke bawah dan mudah-mudahan ada spring sekali lagi karena order saya masih banyak di bawah. Tapi kalaupun nggak dikasih, saya sudah punya barang di sinilah. Dia break, maka dia weekly menjadi the best time for buying. Ini mungkin butuh waktu ya, butuh waktu 2004, mungkin 2005 lah dia baru bisa jalan. Mudah-mudahan. Jadi kalau turun, saya sih punya plan akan terus akumulasi ini selama volumenya masih konsisten seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada berita-berita aneh. Sekarang kita lihat dengan VPA MBMA. Oke, jadi MBMA ini adalah salah satu yang didiskusikan oleh alumni workshop, terutama volume price analysis, untuk mengcapture di mana kapan saja mudah-mudahan kita bisa menangkap saham-saham yang beggar ya. Oke, kita lihat untuk di daily, dia mungkin bisa jadi struktur wake off kecil. Ini adalah selling climax. Oke, ini aku marking up, dia terjadi distribusi, redistribusi, marking down lagi. Nah, waktu di sini nih saya buy, dia turun sini saya buy, ini sini saya buy. Sekarang kita lihat sinyalnya. Kalau sinyalnya, maka dia strukturnya sudah akumulasi, maka dia akan naik ya. Ini marking down, ini akumulasi. Ini dia mungkin break lagi upper downtrend, maka dia menjadi the best time for buying nih sebenarnya. Average bullish sign ya untuk hari Jumat volumenya sangat besar, spreadnya di atas rata, close-nya semuanya hijau, jadi sudah bagus, sinyalnya juga bullish sign juga. Nah, ini kalau yang belum punya, ya sudah turun dulu ke bawah, betul break, dia turun ke bawah. Kalau ada rezeki, dia akan turun ke bawah memberikan second chance to buy. Sebenarnya sudah. Candle ini turun dulu. Jadi Bapak Ibu turun dulu memberikan second chance to buy. Kalau udah naik ke atas, maka ini kita sebut dengan fase marking up. Cuma struktur daily. Weekly-nya masih sideways. Di dalam weekly, kita kan masih bisa nge-swing. Oke, jadi targetnya kalau mau belinya di sekitar 520, jualnya tentu di atas ini. Ya, jual sedikit, siapa tahu dia selesai wake up struktur weekly, maka dia akan terbang. Ini strukturnya juga terjadi. Oke. Dari volume juga Bapak Ibu kemarin terjadi ledakan volume, ya ini juga volumenya konsisten naik. Di sini juga kita lihat kumulatifnya dia ada up ya, ramping up. Berarti terjadi akumulasi. Oke, kita lihat dengan DOM MBMA, kita lihat untuk stop loss bagi yang main di daily, DOM. Evol MBMA. Kalau stop loss-nya, kan ini yang di break ya. Ini belum. Jadi stop loss-nya itu masih di sini, belum bisa dinaikkan. Kalau dia nanti pullback, dia naik lagi, baru dia break, baru stop loss-nya bisa. Jadi stop loss-nya masih di sekitar 510, 2 tick di bawah swing low-nya ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat wave-nya. VBP dulu. VBP MBMA. Sekali lagi mainnya di weekly kalau untuk struktur besarnya. Kalau mau main di daily Bapak Ibu targetnya yang ini ya di 720 itu di sini ada juga supply. Kalau dia turun ke bawah ini ada supply demand kecil jadi bisa tunggu di bawah sini. Ini sudah dites sebenarnya. Ya mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. Ini ada gap akan ditutup ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lihat dengan wave MBMA di daily, Bapak Ibu silakan cek weekly yang untuk daily wave MBMA-nya sebenarnya ini ciri-ciri mau naik. Kenapa Bapak Ibu lihat ini ada low-nya ya, ini high. Dia tidak membentuk lower low, tapi ini yang besar ya. Jadi kalau tadi dia turun lebih bawah maka valid. Oke, seperti itu dia harus break dulu high-nya. Kemarin kalau kita lihat hari Kamis dan hari Jumat dia hajar kanan dan di hari Jumatnya hajar kanannya volume 12 jutaan dan total value transaksinya 7 miliar. Kita lihat foreign flow PIF MBMA. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk Merdeka Baterai. Walaupun kita lihat hajar kanan, ternyata hari Jumat kemarin aslinya net sell. Dan kalau kita lihat mulai akhir Juli aslinya keluar terus di MBMA ini nggak tahu kenapa. Lalu kita lihat ya untuk hari Jumat kemarin aslinya keluar minus 7,38 miliar artinya net sell. Dalam 5 hari aslinya net sell 11,8
miliar, lalu dalam 20 hari asingnya net sale minus 95,53 miliar, dan 60 hari asingnya net sale besar minus 246,8 miliar, tapi dalam 100 hari masih tercatat ada 28,18 miliar net buy. Ini dia, bisa dilihat ya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk MBMA. Kita akan lanjutkan saham berikutnya. Apa tadi? Inco. Nah, Inco ini the best time for buying. Kita cek dulu apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Sepertinya saya ada posting ya. Bapak Ibu silahkan join ke Telegram channelnya. Karena walaupun mana ya, ini dia. Jadi tanggal 26 September tuh karena ada timnas main, ada Inco. Jangan lupa sekali lagi join Telegram channelnya, linknya ada di deskripsi video. Kita akan lanjutkan, dia marking down ya. Ya oke, sudah ada. Dan saya sudah buy on weakness ya. Jadi saya sudah beli si Inco ini ya, oke. Kita mulai dengan alert Inco. Saya sudah masuk Inco ya, Bapak Ibu. Inco alertnya tanggal 25 ya. Tanggal 25 dia alert Ya tanggal 25 ya bener ya. Karena ada timnas aja itu tanggal 25 itu malamnya, jadi tidak membuat ini. Makanya Bapak Ibu supaya update join Telegram channelnya. Kita cek dengan Speedo Inco Extreme Grid. Nah, kalau dia koreksi besok, saya sih masih punya order buy. Dia sudah Extreme Grid untuk teman-teman hari Jumat. Kita cek dengan Speedo. Karena Extreme Grid-nya di daily, kita cek weekly-nya. Grid dia berada di zona grid. Weekly-nya aman ya. Weekly-nya aman. Kita cek dengan Star Inco. Ini cek-cek saja nih. Inco daily-nya sudah berada di zona grid relatif terhadap composite. Kita lihat Star Inco. Mungkin mainnya weekly. Tapi daily alertnya ada di daily. Tadi strukturnya ada di daily. Inco Bapak Ibu bisa lihat ini. Kalau nanti kita punya ada waktu, kita coba buat tutorial trading plan-nya ya. Inco. Oke, sekarang kita cek dengan VPA monthly Inco. Strukturnya tadi daily sudah saya posting ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu karena nggak ada juga yang bertanya ke saya. Monthly kita lihat Bapak Ibu, dia sebenarnya Inco ini sebelumnya tadi pagi ada alumni workshop yang bertanya tentang Excel. Dia bertanya Excel itu menarik. Kalau Excel kita lihat hampir sama dengan Inco ini, dia sejak tahun sebelum tahun 2020 ya. Dia sideways bergeraknya begini aja. Ini wyckoff kecil ya. Ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Nah gitu, wyckoff kecil. Lalu dia naik ke atas setelah pandemik. Ini mau hilirisasi, lalu dia bottoming karena isu mau perpanjangan. Sekarang dia sudah bottoming di 355. Ini kok tanggung ya nilainya. Oke, dari volume monthly-nya bagus di atas rata-rata, ditambah berapa hari lagi sampai akhir bulan masih bagus nih Bapak Ibu. Jadi ini marking down, dia bottoming. Nah, di sini dia kalau lihat di week monthly-nya 3560 ini cukup kuat. Oke, kita cek dengan VPA weekly Inco. Ya, monthly-nya cuma segitu saja lah ya, dia sedang bergerak. Nah, yang bergerak tadi, yang besar tadi ternyata ini ya Bapak Ibu, ini akhirnya dia mulai bergerak, marking up, distribusi, marking down, ada lagi redistribusi. Di sini baru kelihatan dia turun terus karena memang harus diturunkan ya. Supaya apa? Harga sahamnya tidak mahal-mahal kalau mau pemerintah masuk. Di sini ada strukturnya, ini marking down, di sini dia 3 minggu baru ada sinyal buy, stopping volume. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down lagi. Nah, ini terjadi akumulasi sejak bulan Juli ya. Nah, sekarang kita lihat weekly-nya ledakan volume. Oke, adalah akumulasi, sekarang ledakan volume di weekly ya Bapak Ibu. Lihat, ledakan volumenya di weekly, artinya di daily-nya sudah jalan. Ini dia turun-turun ledakan volume, boom. Nah, price-nya juga besar. Volumenya besar, spread-nya wide. Secara effort, hukum kedua Wyckoff, dia sudah valid, harmoni gitu. Oke,
maka dia nanti akan turun sedikit. Oke, seperti itu saja. Kalau kita lihat di weekly volume-nya juga di sini saat dia mau turun ada terjadi perubahan beda volume. Begitu dia bottoming, baru terjadi juga sedikit perubahan walaupun tidak terlalu banyak. Mengharap tinggi dia polanya volumenya harus seperti ini. Oke, kita turun ke daily, VPA, Inco. Untuk Inco kemarin saya sampaikan bahwa ya ini marking up, distribusi ini marking down ya. Marking down, boleh ini selling climax, auto range, secondary risk, sign of weakness. Naik, ini kita tunggu kalau dia break maka menjadi the best time for buying di daily. Break dia, volumenya besar, menjadi the best time for buying. Dia turun ke bawah, dia naik ke atas, saya dapat segini. Saya masih punya order sampai bawah ini. Apa yang kita perlu siapkan adalah kalau dia turun buy on weakness, bantu saya lah doa supaya dia turun ke bawah, paling nggak ke bawah sini 3.830 sampai di situ. Saya sih sampai di sini turun. Saya berharap Inco ini turun sampai bawah. Setelah saya sampai bawah baru dia naik ke atas karena ini adalah marking down. Ya, ini adalah marking down. Ini adalah accumulation. Ini adalah creek, volumenya selalu kecil-kecil seperti ini ya untuk fase B. Lalu dia break, ini kita sebut dengan the best time for buying. Kita jaga atas, jaga bawah. Jadi saya sudah punya, ini ada satu lot, dia ke bawah. Masih banyak yang belum dapat, doakan supaya Inco turun ke bawah. Jangan lebih rendah dari low inilah. Nanti mungkin saya akan ubah lah stop loss saya di bawah. Mudah-mudahan doanya kencang dibantu Bapak dan Ibu, baru dia naik ke atas. Oke, kalau ke atas apa yang terjadi? Maka kita sebut dengan marking up ya. Jadi begitu strukturnya. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly Inco. Mau lihat supply zone-nya aja. Nah, jadi target jualnya di mana, Bapak Ibu? Kalau yang konservatif jualnya bisa di sini nih, ada candle sell mother candle dan bertepatan dengan supply zone. Ini supply ya, sekitar 7.000. Ini yang konservatif ya. Oke, jadi stop loss-nya juga di bawah sini, targetnya juga tinggi, maka risk reward ratio-nya dapat. Nah, kalau yang agresif, stop loss targetnya ini 5.000 ke atas ini udah jual aja nih Bapak Ibu ya. Jadi stop loss-nya juga nanti dia lebih kecil main di daily. Oke, kita lihat VBP Inco. Udah 52 menit ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya cepat aja nih. Oke, jadi kalau daily targetnya bisa di sini. Stop loss-nya ini nggak tahu nih ada gap atau tidak ya. Stop loss-nya bisa di sinilah ya. Jadi dia turun, kita doakan sampai di sini nih. Saya order buy-nya saya sampai di sini dan di bawah ini masih ada. Cuma dikasih sedikit saja. Paling 5-10 lot masih ada. Oke, sekarang kita lihat PIF aja langsung lah. PIF Inco. Soalnya udah 53 menit. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Inco. Bapak Ibu bisa lihat dia sempat ada distribusi besar di bulan Juli. Dan hari ini asingnya juga net sell. Tapi kecil saja. Asing ini hari Jumat maksudnya. Asingnya net sell minus 4,72. Dalam 5 hari masih tercatat net buy 36,49 miliar. Dalam 20 hari asingnya masih tercatat net buy 83,71 miliar. Dalam 60 hari asingnya besar ini net sell-nya dalam 3 bulan asingnya net sell minus 226,7 miliar. Dalam 1 hari juga asingnya tercatat net sell besar minus 61,56 miliar asingnya net sell. Begitu untuk foreign flow untuk Inco. Sekarang kita lihat alert MDKA. Alert MDKA. Saya asikkan cerita tapi jadi kelamaan waktunya. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat freshnya ini ada selalu ya. Ada selalu ini. Tiap bulan, enggak. Freshnya di tanggal Agustus. Karena bulan Juli tidak ada. Itu MDKA. Kita cek dengan Speedo MDKA. Ekstrim artinya rawan terkoreksi besok. Kita lihat dengan Star MDKA. Bapak Ibu akses ini ya, weekly-nya ya. Ini waktunya ada kepanjangan. Kasihkan cerita. MDKA dia melesat, Bapak Ibu, Merdeka Cooper melesat di zona grid. Kita lihat dengan VPA monthly MDKA.
Jadi nanti kalaupun kurang-kurang lengkap untuk MDKA, Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Kalau MDKA sepertinya struktur besarnya dia sudah jalan, Bapak Ibu. Dia sudah marking up, terjadi distribusi, lalu redistribusi, marking down. Nah, ini mungkin kita belum tahu apakah dia menjadi accumulation atau redistribusi. Tahunya setelah dia bisa close di bawah 2060, maka kita katakan dia redistribusi, atau dia nanti close bentuk new high, di weekly-nya akan redistribusi. Tapi dari candle monthly dia bagus, dia menyatakan sepertinya ada penguatan, volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata untuk monthly ya. Oke, kita lihat dengan weekly VPA, weekly MDKA. Nah, ini Bapak Ibu harus siap-siap ya, karena ini adalah marking down. Ini seperti akumulasi strukturnya. Ini disebut dengan marking down. Maaf ya kalau nanti lebih dari 1 jam ya Bapak Ibu. Nggak mungkin saya kejar 1 jam nih. Ini adalah accumulation. Mungkin dengan syarat dia close di atas 2970 maka disebut dengan accumulation. Tapi kalau close tadi di bawah yang monthly tadi disebut dengan redistribusi. Ini tampaknya mudah-mudahan dia naik lah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat volumenya rata-rata dia naik ke atas. Volumenya ini ciri-ciri terjadi akumulasi fase B ya, akumulasi atau apapun. Effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya wide dan close-nya high. Jadi bagus ini untuk weekly. Sekarang kita lihat daily. Sekali lagi berarti mainnya di weekly ya. Kita lihat VPA MDKA. Wah, naiknya sudah terlalu tinggi, dia sudah ekstrim Bapak Ibu. Jadi cek ini ada gap atau tidak. Nanti kalau dia naik terlalu tinggi berbahaya, karena di sini ada zona supply. Sebaiknya memang MDKA ini turun dulu. Kenapa? Di bawah ini ada gap, dia bisa turun dulu, nutup gap, malah baru naik lagi. Ini gap dia sudah tutup. Ya, ketinggiannya Bapak Ibu, walaupun benar terjadi akumulasi, idealnya adalah ini adalah low ya, ini adalah low, ini adalah high, cukup high-nya, kemudian dia turun ke bawah supaya dia membentuk high terhadap low, baru dia naik ke atas, higher high untuk mengambil supply-nya. Itu kita cek dengan langsung sajalah PIF MDKA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Merdeka Cooper. Bapak Ibu bisa lihat juga sebelum-sebelumnya sampai awal April asingnya ini ada distribusi besar. Lalu dia tidak terlalu signifikan. Nah, di pertengahan Agustus asingnya mulai net buy besar saat terjadi dia mungkin sideways ya. Kalau kita lihat di sini juga setelah dia sideways baru sahamnya terbang. Hari Jumat kemarin asingnya net buy-nya cukup besar, 66,85 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 48,32, lalu dalam 20 hari ini besar ya. Net buy tercatat 225,6 miliar. Dalam 60 hari asingnya tambah besar, tercatat net buy 305,59 miliar. Dalam 100 hari lebih kecil sedikit, berarti ada sempat asingnya keluar-keluar walaupun kecil keluarnya. Hingga tercatat net buy-nya masih ada tersisa 102,3 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk MDKA. Saham terakhir adalah BRMS. Kita lihat alert BRMS. Oke, BRMS ini dia mulai Agustus Bapak Ibu alertnya baru bergerak naik nih. Di bulan September BRMS ini bergerak sangat signifikan. Kita cek dengan Speedo BRMS, apakah dia sudah ekstrim juga? Untuk BRMS, dia sudah ekstrim, lihat bayang-bayang ini. Ekstrim artinya rawan koreksi juga Bapak Ibu ya, ekstrim grid. Kalau besok koreksi, jangan kaget, kita cek dengan Star BRMS. Oke, kalau relatif terhadap komposit, BRMS sudah berada di zona grid. Saya tertarik untuk mari kita lihat rotasi saham sektor-sektor basic. Pusat rotasinya kita ganti dengan EDX Basic ya. Nah, ini perlu kita lihat juga karena tadi banyak basic. Kita pakai perintah adalah Star S. Sektornya 1. Dari mana 1? Ini, EDX Basic 1. Star S 1. Ya udah kita klik lah. Nanti pusat rotasinya adalah basic. Nah, ini
rotasinya, pusatnya bukan lagi composite, tapi basic. Terhadap sektor basic, sesama saham yang di sektor basic, kita lihat BRMS ini paling agresif, paling melesat, dia paling outperform. Kedua adalah MDKA, ada alert juga. Jadi belakangnya ada TIN, ada Antam, Inco. Sementara yang di bawahnya adalah TPIA, AE Aman, Semen Gersik, BRPT. Ini merekanya berada di zona underperform ya Bapak Ibu. Dia berada di zona hope yang bergerak mungkin menuju panic. INTP juga bergerak di panic. Jadi beberapa tambang yang mineral saya lihat kalau kita bandingkan dengan sektor ED basic, dia outperform seperti MDK, BRMS, dan yang banyak Bapak Ibu pilih lah. Dari ini lebih fair menurut saya, karena kalau kita taruh di sini komposit, maka kadang-kadang dia terpengaruh oleh bobot brand, terpengaruh oleh bobot BCA, tapi kalau sama-sama sektor ED basic lebih fair ini. Makanya saya menarik untuk dilihat. Kita cek dengan VPA monthly BRMS. Memang beberapa saham sektor bakri bergerak ya. Wih, BRMS, kita lihat monthly-nya, ini nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2016, 15, 16, tapi dia sempat menjadi saham tidur ke atas, lalu setelah pandemik ada hilirisasi, harga material meningkat, basic material meningkat ya, bahan-bahan tambang meningkat, dia juga terbawa, marking up, lalu distribusi, nah sekarang dia coba naik lagi. Targetnya bisa 226 monthly. Kalau lihat volumenya ini bagus nih Bapak Ibu, meningkat. Kalaupun kita lihat ada marking down, ramping down, ini mulai lagi plateau, mungkin untuk ramping up. Sinyalnya untuk monthly juga bagus itu, volumenya juga bagus, hijau semua. Kita lihat dengan VPA, weekly, BRMS. Kalau monthly itu saya cuma melihat struktur besarnya saja. Kalau mau lihat struktur wake off-nya biasanya cukup di weekly lah ya. Karena nanti entry-nya kan di daily. Kalau lihatnya monthly, entry-nya harus di weekly. Kalau nggak terlalu jauh. Oke, nah ini sahamnya nggak jelas juga nih bentuknya, marking up, lalu dia marking down, siklus kecil. Kalau lihat dari monthly-nya sih dia break. Yang penting volumenya ini. Saat dia break naik ke atas, volumenya dia valid. Sinyalnya mengatakan possible end of downtrend. Dia mengatakan downtrend ini possible sudah selesai. Kenapa? Dia sudah terbentuk pattern. Patternnya apa ini? Lihat. Ini adalah pattern low. Ini adalah pattern high, ini adalah high low, sekarang dia menjadi higher high. Sudah, yang dia perlu lakukan adalah turun dulu. Untuk apa? High low. Kenapa dia harus turun? Karena sudah ekstrem di daily-nya dan ini ada supply zone. Ya. Kita lihat dengan VBP weekly BRMS. Untuk menyelesaikan, benar nggak itu supply zone? Sekarang ujungnya ada supply. Ya, ini ada supply yang masuk ini. Supply mana yang masuk? Yang ini. Yang ini disebut dengan sell mother candle menjadi target kalau jualan. Dia kalau naik lagi ke atas, ini juga ada supply. Kita lihat dengan VPA, BRMS. Maaf ya Bapak Ibu, sudah lebih dari 1 jam. Nah, sekarang dia bergerak ke atas, sinyalnya tidak terlalu bagus. Sinyalnya sell. Kenapa? Supply-nya tadi masuk di weekly. Dia naik ke atas, harus turun. Akhirnya dia naik ke atas, supply masuk, bolak-balik ini sudah ada sinyal sell. Dia bilang high volume down bar after up move. Dia menyatakan indikasi weakness ya, indikasi pelemahan. Oke, volumenya memang ada peningkatan. Kita tunggu dia turun ke bawah lah. Jadi yang punya BRMS ini, kalau dia turun selain dia sudah ekstrim, nggak usah kaget karena memang patternnya supaya dia membentuk high low ini, supaya naik ke atas. Kita lihat foreign flow, PIS BRMS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BRMS, Bumi Resources Mineral. Kita lihat Bapak Ibu, ya dia patternnya ke bawah. Ini untuk pertengahan September memang terlihat ada akumulasi asing banyak. Saya nggak tahu beritanya apa. Hanya sayangnya di hari Jumat kemarin asingnya net sell sedikit, minus 2,98%. Candlenya juga merah ya. Dalam 5 hari masih tercatat net buy sebesar 66,53 miliar. Lalu dalam 20 hari masih net buy-nya tercatat juga cukup besar, 102,101 miliar. Dalam 60 hari asingnya tercatat masih net buy 136,7 miliar. Dalam 100 hari makin besar nih, 120,29 miliar asingnya tercatat net buy. Lebih kecil sedikit ya. 120,29 miliar. Turun daripada 60 hari ada 139,7. Oke.
Itu saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada analisa yang kurang-kurang, tapi paling enggak saya fokuskan ke struktur Wyckoff-nya lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Bagi yang berminat mengikuti workshop bisa diikutin. Jangan lupa juga join ke channel Telegram grupnya, Telegram channelnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jangan lupa nanti malam ada timnas mainnya. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.